Juga shalom buat teman-teman yang online ya, dimanapun kalian berada ya, teman-teman pelajar dimanapun kalian berada ya. Hari ini kita akan belajar sesuatu firman Tuhan ya, siapkan hati kita. Meskipun kita masih muda, tetapi Tuhan melihat hidup kita. Amin. Ya, meskipun masih muda. Kenapa? Karena Daud juga masih muda tapi dipakai Tuhan untuk mengalahkan Goliat. Ya, masih muda tapi sudah bisa mengalahkan musuh negara bangsa ya. Nah, hari ini Kak Budi mau sharing apa ya? Kak Budi mau sharing satu kebenaran firman Tuhan. Kalau kalian lihat di informasinya di dalam thumbnailnya atau YouTube-nya ya, judulnya The High Calling. Wah ya, apa itu? The High Calling atau panggilan yang tinggi ya, atau panggilan surgawi. Nah ini artinya panggilan surgawi. Waduh, apa ini ya? Yuk kita lihat sama-sama di dalam firman Tuhan. Di dalam Filipi 3 ayat 14. Nah di slide sudah ada. Ya, Kak Budi bacakan ya. Filipi 3 ayat 14. Dan, Kak Budi mau bacakan dari ayat 14 dulu aja ya. Jadi biar teman-teman tahu ya. Dari ayat 13-nya ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah baru ayat 14 tadi ya. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Nah dalam bahasa Inggrisnya ini the high calling. Ya, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus berkata bahwa aku meninggalkan yang masa lalu ya, dan mengarahkan diri pada tujuan. Dan apa tadi katakan? Aku mengarahkan diri pada apa yang ada di hadapanku dan aku berlari-lari kepada tujuan. Jadi rupanya jadi anak Tuhan, jadi orang percaya, jadi orang Kristen itu punya tujuan. Amin. Amin. Ya, sama kayak kita sekolah. Tujuannya biar apa? Biar apa? Biar pinter ya. Biar naik kelas, betul kan? Ya. Biar bisa masuk ke SMA tujuan ya, biar bisa kuliah di tempat yang kita inginkan. Ada tujuan. Lalu kita percaya sama Tuhan Yesus juga mesti punya tujuan. Kak, saya tujuannya masuk surga. Oke, betul, itu betul. Ya, itu betul. Tapi saya kasih tahu hari ini ya, kalau kita ikut Tuhan Yesus, itu bukan masalah cuman masuk surga, saudara. Ya, percaya Tuhan Yesus pasti diselamatkan. Amin. Tapi nggak boleh berhenti di situ. Kenapa? Karena Yesus mati buat kita. Menebus dosa-dosa kita. Menyelamatkan kita dari neraka. Supaya hidup kita punya tujuan yang lebih lagi. Amin. Namanya the high calling. Panggilan surgawi. Dan panggilan surgawi itu kita terima pada waktu kita sudah diselamatkan. Namanya juga panggilan surgawi ya, berarti masuk surga dong ya, tapi ada panggilan lebih tinggi lagi. Kalau belum pasti diselamatkan masuk surga, belum lahir baru, belum jadi orang percaya, nggak bisa ada panggilan surgawi. Ya, jadi kalau mau dapat panggilan surgawi berarti pintunya adalah terima Tuhan Yesus, percaya Yesus, diselamatkan lahir baru. Ya, baru punya tujuan yang lebih tinggi lagi. Nah, kalau ada panggilan surgawi, berarti ada panggilan duniawi. Apa panggilan duniawi? Ya, semua orang biasanya punya cita-cita yang ada di dunia. Dan cita-cita yang ada di dunia, kalau kita tanyakan kebanyakan orang, pasti bicara tentang apa coba? Pengen kaya, betul ya? Ya kan? Pasti kalian juga kayak gitu kan ya? Kalau teman-teman yang masih pelajar SMP, SMA pasti pengen punya
mainan yang lebih bagus, pengen punya PS, ya, pengen punya motor, punya mobil, itu dunia berarti, ya. Yang kerja pengen punya penghasilan lebih tinggi, ya. Yang udah gede-gede mungkin pengen punya pacar yang cantik, ya, punya pacar yang ganteng. Itu hal-hal duniawi. Gak boleh Kak? Boleh, tapi di dalam Tuhan, ya. Tetapi Kak Budi mau bilang ada panggilan surgawi. Ya, dan Paulus berkata, aku berlari-lari, aku mengejar. Jadi dalam hidup kita ikut Tuhan ada yang dikejar. Apa yang dikejar? Ya, tadi lihat ya. Apa tujuan di dalam hidup kita yang harus kita kejar? Coba di slide ada ya. Bisa ditampilkan di atas juga. Jadi orang Kristen punya, sebelum ini. Orang Kristen punya tujuan. Sebelum ini Kak. Ya, yaitu panggilan surgawi namanya. Jadi apa tujuan kita? Panggilan surgawi. Amin. Ayo ngomong satu sama lain, panggilan surgawi. Ya, yang online tulis ya, panggilan surgawi. Ada itu panggilan surgawi. Panggilan surgawi itu bukan cuma diselamatkan. Panggilan surgawi itu malah diterima setelah kita diselamatkan. Ya. Nah, apa itu panggilan surgawi? Nah, di slide berikutnya ya. Di dalam Roma 8 ayat 29 sampai 30. Kak Budi bacain. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya yaitu Tuhan Yesus. Ya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula itu tadi ya, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya mereka itu juga dimuliakannya. Roma 8 ayat 29 sampai 30 menggambarkan apa sih panggilan surgawi itu. Ya, semua orang dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Amin. Sebab Yesus mati untuk semua manusia. Ya, selama disebut manusia berarti dia ditebus Tuhan Yesus di kayu salib. Semua dosa ditanggung Tuhan Yesus. Dari Adam sampai orang nanti terakhir siapa? Enggak tahu ya. Itu sudah ditebus oleh darah Yesus. Semua orang dipilihnya. Dipilihnya. Tapi ayat tadi berkata, ya, coba Kak dibuka lagi Kak. Berkata bahwa yang di bagian bawah itu ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula mereka juga dipanggilnya. Nah, jadi setelah dipilih kita diselamatkan, kita dipanggil. Dipanggilnya caranya gimana? Kalau teman-teman tahu namamu dipanggil caranya gimana? Karena dengar, betul? Karena dengar, ada yang manggil aku. Nah, kita juga dipanggil Tuhan. Kapan? Waktu dengar. Dengar bahwa Yesus mati menebus dosa kita. Kita mendengar, oh aku berarti dipanggil Tuhan untuk diselamatkan. Ya makanya kita butuh cerita sama teman supaya orang itu dengar bahwa dia diselamatkan Tuhan. Kalau kita percaya, maka kita naik level berikutnya di situ tadi ya. Dikatakan setelah dipanggilnya mereka dibenarkannya. Jadi kalau kita menyambut percaya Tuhan Yesus, kita jadi orang benar. Itulah orang yang dilahirkan baru, itulah orang yang diselamatkan. Dibenarkannya. Tapi setelah dibenarkannya, Tuhan katakan apa? Engkau akan dimuliakannya. Nah ini panggilan surgawi. Panggilan surgawi apa sih? Supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya kita serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Ya. Jadi panggilan hidupmu yang dikejar tadi sama Paulus. Dan Tuhan juga pengen kita mengejar adalah kita serupa dengan Tuhan Yesus. Itulah panggilan surgawi. Sekali lagi ya, panggilan surgawi itu apa? Menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Wow, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Ini sama dengan Kejadian 1, kalau teman-teman ada yang baca Kejadian 1 ya. Ayat yang ke-28-29 itu dikatakan Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah.
Itulah rencana Tuhan, itulah kepenginnya Tuhan. Tuhan pengen bikin manusia-manusia yang segambar serupa dengan Tuhan. Segambar dengan Tuhan Yesus. Amin. Ya, Kak, segambar dengan Tuhan Yesus kayak apa Kak? Coba dilihat di slide itu ya. Coba dilihat di slide itu. Next. Menjadi serupa dengan Tuhan Yesus gimana? Wah, ini dia gambarnya ya. Apakah saya mesti rambutnya gondrong? Ya, karena orang yang melukis itu ya terinspirasi mereka gambar seperti ini. Ya, apakah benar seperti ini kita juga tidak tahu ya, karena dulu tidak ada gambar Tuhan Yesus yang seperti ini, tidak ada ya. Ini orang-orang yang mencoba mensketsa ya. Jadi kita bukan apakah seperti ini, kita juga nggak tahu ya. Tapi ada kesaksian ya, kesaksian kalau kalian lihat di YouTube tuh ada anak yang didatangi Tuhan lalu dia menggambar itu ada ya. Hampir mirip lah ya. Apakah, saya mau jadi serupa dengan Tuhan Yesus. Apakah berarti rambutku jadi gondrong? Lalu pakai apa tuh? Kumis dan jenggot yang panjang. Lalu kalau kayak Kak Budi yang kumisnya nggak bisa lebat-lebat gimana? Berarti beli obat ya, biar banyak gitu ya. Lalu pakai jubah, ya. Apakah seperti itu? Rupanya bukan ya. Kalau menjadi seperti itu namanya kita ikut-ikutan jadi orang Yahudi secara penampilan ya. Yang dikatakan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus itu bukan tampilan fisiknya. Bukan ininya gondrongnya, bukan ya. Maaf, bukan. Berarti harus selalu ada kalung salibnya? Bukan. Bukan itu ya. Yang dimaksud menjadi serupa dengan Tuhan Yesus itu ada seperti di Filipi 2 ayat 5. Dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi yang sama itu bukan tampilan fisiknya. Yang sama itu adalah batinnya. Amin. Ya, perasaan dan pikiran dan perilaku kita seperti Tuhan. Apakah Tuhan Yesus suka marah? Tidak, Tuhan Yesus mengasihi. Amin. Ya. Jadi kalau teman-teman ada temannya yang ngata-ngatain kata-kata yang jahat sama kalian ya, mungkin dia mengatakan kata-kata usah tapi dibalik ya. Usah tapi dibalik ya. Kalian jadi kurang ajar. Ya. Apakah Tuhan Yesus kayak gitu? Enggak. Amin ya. Berarti kita mesti berperilaku, berperasaan, berpikir seperti Tuhan Yesus. Kalau ada teman yang ngata-ngatain kita balas dia, tapi dengan cara Tuhan. Apa balas cara Tuhan? Kalau dia berkata, usah lu. Wah, dibalik tapi ya. Usah lu, USA, lu. Ya. Kita balik. Ya. Bukan kata-katanya dibalik ya, tapi kita balas dengan apa? Usah lu. Haleluya. Gitu ya. Ya. Puji Tuhan ya. Kita balik apa? Kita bilang, aku mengasihimu. Wah, itu cara Tuhan. Amin. Ya. Kalau ada orang yang banding-bandingin kamu, ya, jangan kalau gitu dia banding-bandingin aku cari kejelekannya, aku tulis di status, tulis di Facebook dan sebagainya atau di Instagram di mana. Kita enggak lakukan itu. Kita doakan orang itu. Amin. Itu cara Tuhan. Berperilaku seperti Tuhan, ya. Apakah Tuhan Yesus suka mencuri? Nyontek? Enggak. Ya, kita juga gitu. Amin. Ya, kalau gitu saya juga enggak mau curi barang teman. Saya juga enggak mau nyontek-nyontek. Ya, saya mau hidup kudus sebab Tuhan Yesus itu kudus. Amin. Ya. Apakah Tuhan Yesus suka gosip? Si itu ya, kamu tahu enggak? Emang dia pelayanan tapi sebenarnya dosanya banyak ya. Kita jelek-jelekin orang. Apakah Tuhan Yesus seperti itu? Enggak ya. Tuhan Yesus mulutnya, kata-katanya untuk memberkati orang. Amin. Ya, itu yang dimaksud dengan apa? Menjadi serupa dengan Kristus, yaitu pikiran, perasaan dan perilaku kita itu sesuai dengan gambaran Tuhan Yesus. Amin. Nah, Kak Budi kasih cara begini ya, next slide. Ada 3 hal lah minimal ya yang selalu kita harus lakukan. Caranya gimana? Nah ini dia.
Jesus feel? Apa yang Yesus rasakan? Perasaan, ya, apa yang dirasakan? Kalau ada teman kita lagi kena musibah, apa yang Tuhan rasakan? Syukurin lu, ya, dasar lu, atau Tuhan apa Tuhan? Tuhan bilang, nak, kamu juga mesti kasihan sama dia. Oke? Ya? What Jesus think? Apa yang Yesus pikirkan? Ya, kalau kalian lagi pikirannya jahat, ya, pikirannya nggak benar, tanya Tuhan, apa yang engkau pikirkan Tuhan? Nggak boleh gitu, nah. Oh iya Tuhan, nggak boleh. Nah ya, kita mesti bertobat. What Jesus do? Apa yang Tuhan lakukan? Ya, pada waktu kita datang ke sini, kita bayangin Tuhan lakukan apa? Ada puji-pujian. Tuhan maunya apa? Ya. Tadi Kak Timo, mana Kak Timo tadi? Kak Timo bilang, ayo kita angkat tangan, ya. Kira-kira Tuhan mau nggak kita angkat tangan? Ya, pasti Tuhan mau dong. Tuhan bilang, ayo nak angkat tangan ya. Jadi kita juga ikut, haleluya, gitu ya. Jangan lama banget pujiannya, jelek. Jangan gitu ya. Kita harus seperti yang Yesus lakukan. Amin, ya. Nah, itu hidup yang berkenan adalah hidup mengejar panggilan surgawi. Semakin serupa dengan Tuhan, semakin benar hidup kita. Jadi kalau kita jadi orang Kristen, jadi orang percaya, sampai perbuatan kita ya lebih buruk dibanding orang yang tidak kenal Tuhan, itu bukan anak Tuhan. Ya, kalau hidup kita dibanding orang-orang di luar sana bahkan lebih buruk lagi ya, nyuri, nyopet ya, ngapusi dan sebagainya. Wah, itu bukan anak Tuhan meskipun dia bilang saya Kristen. Tidak. Ya, harus kejar panggilan surgawi. Amin. Ya. Nah, untuk apa saya mengejar panggilan surgawi high calling? Kak Budi kasih rahasia. Kak Budi kasih rahasia ya. Ini saya bocorin nih. Karena baca di 2 Timotius 2 ayat 20-21 dikatakan gini. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas, perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama ya, emas dan perak itu dipakai untuk maksud yang mulia. Yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan. Dikuduskan itu dipisahkan, ya, dipilih ya. Dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saya kasih tahu, nanti di surga nanti saudara, ya, itu ada beda-beda kemuliaan, ada level yang beda-beda. Kalau kamu ikut Tuhan tapi tidak mirip Tuhan Yesus, tapi mirip tetangganya Tuhan ya. Mirip si iblis dan sebagainya gitu ya. Tuhan bilang gak ada kemuliaan. Karena di rumah yang besar di surga itu ada yang terbuat dari emas, ada yang terbuat dari perak, ada kayu, ada tanah. Ya, Tuhan bilang gini, nak, kalau kamu kejar panggilan surgawi, kalau kamu buang semua yang jahat, kamu semakin ikut Tuhan sungguh-sungguh, disediakan. Kamu akan dipilih. Kamu akan dipakai Tuhan. Dikasih tempat yang mulia. Amin. Ya. Pokoknya Kak Budi mau ngomong seperti itu sama kalian. Meskipun kalian enggak dong enggak apa-apa. Tapi ingat ya. Hari ini Oktober tahun 2021 Kak Budi dikasih tahu ya bocorannya ya. Kalau kamu sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kamu baca firman sungguh-sungguh. Saat teduh sungguh-sungguh. Hidup kudus. Melayani ya. Enggak lakukan yang jahat. Terus ikut Tuhan. Tuhan pasti kasih tempat yang terbaik. Amin. Ya, yang kedua. Saya bocorin yang kedua. Next. Nah, ada pembagian hak-hak kerajaan. Ya. Wah, ngeri ya. Rupanya Tuhan itu enggak main-main. Yesus mati di kayu salib itu bukan cuma saudara jadi tukang sapu di surga. Ada orang bilang gini, enggak apa-apalah saya masuk surga, yang penting enggak masuk neraka. Di neraka panas katanya, ya. Panas tapi enggak habis-habis, dibakar habis tapi enggak habis-habis juga. Saya lebih baik masuk surga, adem, ada AC-nya, jadi tukang sapu enggak apa-apa. Itu pikiran bodoh.
Ya, jangan-jangan itu pikirannya iblis sebenarnya ya. Kenapa? Karena Tuhan bilang gini, kamu diselamatkan supaya dapat panggilan surgawi, kamu disediakan hak-hak kerajaan. Ya, Lukas 22 dikatakan begini, 29-30. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan, itu Tuhan yang bilang. Aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu. Sama seperti Bapakku menentukan bagiku bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku nanti. Dan kamu akan duduk di atas tahta. Wow, jadi raja dong ya. Untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Tuhan bilang gini, nak, kalau ada orang yang kejar panggilan surgawi, meskipun masih muda, tapi hidupnya dipakai buat Tuhan, mendoakan teman, melayani orang, melayani jiwa-jiwa, hidup kudus, berdoa, ikut setiap ada kegiatan rohani, ikut ya, sekolah yang benar, jangan nyontekan, yang sungguh-sungguh, yang pintar sekalian. Tuhan bilang gini, nak, kamu nanti aku sediakan hak-hak kerajaan buat kamu. Amin. Ya. Semua anak Yes Gang itu kalau punya talenta ya, punya talenta apa? Punya talenta khotbah. Kak Budi akan ajari khotbah, tak suruh khotbah. Ya, kayak Kak Yeri itu ya. Kak Yeri itu kalau khotbah luar biasa, selalu ada altar call-nya ya Kak Yeri ya. Luar biasa ya. Kenapa? Supaya berkembang. Yang bisa nyanyi, yang bisa main musik, ayo ikut. Ya, yang mau nari, ayo nari buat Tuhan. Kenapa? Tidak ada yang sia-sia melayani Tuhan. Amin. Ya, pengen belajar firman lebih banyak, ikut kelas. Ya, di kelas diajarin firman Tuhan. Ya, ada jiwa-jiwa, mari kita layani jiwa-jiwa. Nanti juga akhir bulan kita ada rencana seperti yang dulu, kita mau bikin ada revival event. Kita mau adain lagi. Ya. Kak, kok enggak kapok Kak, kan kemarin udah dibikin gagal. Bukan gagal, tertunda ya. Karena PPKM. Tapi menyerah, tidak mau menyerah. Kenapa? Karena panggilan surgawi. Waduh, nanti berarti latihan, berarti nanti harus kumpul per divisi, harus latihan lagi. Capek buat Tuhan, enggak ada ruginya. Amin. Ya, capek buat Tuhan, diberikan hak-hak surgawi yang luar biasa. Amin. Ya. Kak, tapi hidupku kok masih seperti ini, masih sering berbuat dosa ya, masih enggak sungguh-sungguh, gimana Kak? Bertobat. Setiap kali kita harus bertobat. Ya, kembali ke tujuan awal, ikut Tuhan. Tuhan sediakan sesuatu yang ajaib. Amin.